Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anisya Pujara dengan NPM 1921510339 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecerdasan Emosional Siswa. Nah, pada saat ini kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan oleh seseorang, khususnya untuk siswa di sekolah, baik sekolah tingkat dasar, menengah, maupun tingkat atas. Karena semakin berkembangnya peradaban, terutama pada bidang teknologi. Informasi-informasi yang terkadang belum tentu kebenarannya dapat menyebar dengan cepat dan mudah. Oleh sebab itu, siswa di sekolah dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga siswa tidak mudah untuk menerima hal-hal baru yang belum tentu baik untuk mereka. Nah, dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, siswa diharapkan mampu menelaah dan memilah-milah apa saja yang benar-benar baik untuk kehidupannya maupun kehidupan masyarakat. Nah, kemampuan berpikir kritis ada 3 kata ya di situ. Nah, untuk kemampuan sendiri ada 3 pengertian. Yang pertama, kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti sanggup, kuasa, dapat melakukan sesuatu dan dapat memecahkan suatu masalah. Seseorang dikatakan mampu apabila orang tersebut sanggup menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapkan kepadanya. Lalu ada juga menurut Chaplin 2010 bahwa kemampuan adalah kekuatan daya untuk melakukan suatu tugas khusus yang diberikan kepadanya. Maksudnya, seseorang yang memiliki kemampuan akan dapat melakukan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Lalu ada yang ketiga, yakni kemampuan adalah sifat yang dibawa dari lahir yang sering kita sebut dengan bakat alamiah atau sifat yang dapat dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya baik secara mental maupun fisik. Itu menurut Sulaiman pada tahun 2011. Nah, untuk sekarang yang pertama, ada pengertian berpikir kritis, merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi. Itu menurut Sugiarto pada tahun 2011. Lalu, yang kedua ada menurut Paul pada tahun 1996 dalam Miri, David, dan Uri 2007 yang menjelaskan bahwa berpikir kritis didefinisikan sebagai keterampilan mengambil tanggung jawab dan mengendalikan pikiran sendiri. Lalu ada lagi pengertian yang ketiga. Berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal substansi atau masalah apa saja di mana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya. Itu menurut Alex Fisher pada tahun 2009. Dan yang terakhir, berpikir adalah hierarkis. Artinya berpikir mempunyai tingkat-tingkat yang tertinggi. Tingkat-tingkat berpikir tersebut adalah ingatan atau recall, berpikir dasar atau basic thinking, berpikir kritis atau critical thinking, dan berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, dan yang kelima, ada berpikir kritis penting bagi masa depan siswa, mengingat bahwa itu mempersiapkan siswa untuk menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka.
karir, dan pada tingkat kewajiban dan tanggung jawab pribadi mereka. Itu menurut Swiss tahun 1999. Nah, dan yang selanjutnya ada juga menurut Zuller pada tahun 1999 juga bahwa berpikir kritis adalah sikap penyelidikan yang melibatkan kemampuan untuk mengenali keberadaan dan penerimaan kebutuhan umum untuk bukti dalam apa yang ditegaskan untuk menjadi kenyataan. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang alam dari kesimpulan yang valid, abstraksi, dan generalisasi di mana bobot akurasi berbagai jenis bukti ditentukan secara logis. Dan yang ketiga ada keterampilan dalam menggunakan dan menerapkan di atas sikap dan pengetahuan. Berpikir kritis juga dikonseptualisasikan sebagai berorientasi pada hasil rasional, logis, dan reflektif berpikir evaluatif. Dalam hal apa untuk menerima atau juga menolak dan apa yang harus dipercaya atau tidak dipercaya, diikuti oleh keputusan apa yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan. Kemudian bertindak dengan sesuai sikap yang diambil dan bertanggung jawab baik pada keputusan yang dibuat dan konsekuensinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk dari Watson Glisher, nah, Schwartz dan Parskin juga mengemukakan bahwa batasan mengenai berpikir kritis yaitu bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis tentang apa yang akan kita terima maupun apa yang akan kita lakukan dengan alasan yang logis dan masuk akal. Memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam membuat suatu keputusan, menerapkan berbagai strategi atau cara yang tersusun dan memberikan alasan untuk menggunakan cara atau strategi itu. Dan mencari juga mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang mendukung penilaian. Itu menurut Tami Sumarmo tahun 2007. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis matematika atau berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dasar matematika dan proses berpikir dalam menyelidiki, menyimpulkan secara logis, lalu merefleksikan, serta bertindak sesuai dengan sikap yang diambil dan bertanggung jawab baik keputusan yang dibuat dan konsekuensinya. Nah, selain itu juga, kemampuan berpikir kritis matematis ini memiliki beberapa indikator, itu menurut Utami Sumarmo ada 7. Yang pertama, memusatkan pada satu pertanyaan, masalah tema. Yang kedua, memeriksa kebenaran argumen, pertanyaan, dan proses solusi. Lalu yang ketiga, bertanya dan menjawab disertai alasan. Dan yang keempat, mengamati dengan kriteria, mengidentifikasi asumsi, memahami dengan baik, mengidentifikasi data relevan dan yang tidak relevan. Lalu ada yang kelima, mendeduksi dan menginduksi. Yang keenam ada membuat pertimbangan, menilai secara menyeluruh, dan yang terakhir yakni mencari alternatif. Nah, itu indikator-indikator pada kemampuan berpikir kritis matematis. Di sini juga ada kisi-kisi. Nah, ini untuk kisi-kisi, contoh kisi-kisi tes kemampuan berpikir kritis matematis. Kelihatan kan ya? Nah, dan ini untuk soal tesnya. Nah, nama untuk matematika pada materi pola bilangan. Bisa dilihat ya. Nah, dan yang selanjutnya yakni bagian B adalah kecerdasan emosional siswa. Nah, kecerdasan dan emosional. Untuk kecerdasan sendiri
Nah, kecerdasan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih bangunan budaya tertentu. Itu pendapat dari Grigori tahun 1980. Ada juga yang menjelaskan bahwa emosi merupakan suatu keadaan biologis dan psikologis, juga serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Itu menurut Goleman tahun 1999. Nah, dan yang ketiga ada juga menurut Meyer dalam Dokternya New Khadijah tahun 2006 bahwa emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas pembelajaran atau belajar. Nah, jadi dari kedua kata, ada dua kata tadi, ada yang menjelaskan tentang kecerdasan dan emosional merupakan suatu perpaduan yang sangat memengaruhi di dunia pendidikan. Nah, istilah kecerdasan emosional asalnya dikemukakan oleh dua orang ahli psikolog, yakni Ada Salofi dari Universitas Harvard dan Mayer dari Universitas New Hampshire, itu pada tahun 1990. Nah, untuk selanjutnya istilahnya itu kembali dipopulerkan oleh Goleman, yakni seorang psikolog yang menulis buku Emotional Intelligence yang menjelaskan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan suatu pekerjaan. Kualitas-kualitas keterampilan ini mencakup mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional siswa merupakan kemampuan atau keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, dalam mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, serta kepekaan emosinya terhadap orang lain. Nah, ini ada pengertian untuk kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya serta mengendalikan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. Itu menurut Solfi dan Meyer tahun 2000. Yang kedua, menurut Agustian pada tahun 2009 bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok untuk memahami diri sendiri dan orang lain sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara afektif dapat menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, dan menetapkan pengaruh terhadap orang lain. Itu menurut Cooper dan Sawaf pada tahun 1998. Dan yang terakhir ada juga kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Itu menurut Daniel Goleman yang tadi pada bukunya yang terbaru, yakni pada tahun 2015 jilid 3. Nah, ada juga fungsi kecerdasan emosi atau emosional, ya. Fungsi kecerdasan emosi yaitu agar seseorang dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Nah, walaupun kesuksesan sendiri itu masih dianggap sebagai sesuatu yang belum jelas, apakah kesuksesan dari segi materi atau non-materi? Bukan tidak ya.
Terlepas dari sukses dari segi materi dan non-materi tersebut, di sini peneliti selalu mencoba menggagas tentang fungsi kecerdasan emosi bagi guru dan siswa dalam berbagai aspek agar pendidikan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, seperti halnya contohnya itu misalnya anak didik kita mendapatkan ranking pertama dan ada juga yang mendapatkan ranking terakhir. Nah, biasanya kecerdasan emosi itu terlihat jika untuk ranking yang pertama itu selalu bersemangat untuk sekolah, belajar, dan lain-lain. Nah, untuk ranking terakhir biasanya dia tuh murung bagaimana gitu. Jadi sebenarnya untuk rankingan sendiri itu tidak efektif untuk menjalankan fungsi kecerdasan emosional di sekolah. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya ada juga tingkat kecerdasan seseorang yang berbeda-beda gitu, karena dalam perkembangan kecerdasan ada beberapa faktor kecerdasan. Nah, yang pertama yakni faktor bawaan. Nah, faktor bawaan ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah yakni ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, jadi di dalam satu kelas itu dapat dijumpai banyak anak-anak beda-beda gitu. Ada yang pintar, rajin, kreatif, dan lain-lain. Meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Untuk yang kedua, ada faktor minat dan bawaan yang khas. Nah, minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Nah, dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Ada faktor yang ketiga, yakni faktor pembentukan. Nah, biasanya faktor pembentukan ini lebih banyak ya di kehidupan. Nah, pembentukan ini adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan, seperti dilakukan di sekolah, atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh dari sekitar. Nah, misalnya ada anak yang kurang memahami materi matematika. Jika anak tersebut rajin gitu untuk belajar, dia juga pasti bakal bisa gitu untuk pembelajaran matematika tersebut. Jadi itu merupakan contoh faktor pembentukan yang direncanakan, belajar terus. Kalau yang tidak direncanakan, misalnya kita membuat konten di YouTube, anak-anak menonton, lalu dia jadi semangat, jadi tahu gitu apa materi yang dia pelajari. Nah, itu secara tidak sengaja. Dan yang terakhir ada faktor kematangan. Nah, organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikisnya, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, dengan seperti itu, tidak heran kan bahwa anak-anak yang belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika, misalnya di kelas 4 atau kelas 5, soal itu masih terlampau sukar bagi anak-anak. Soalnya yang saya lihat itu dari kelas 3 ke kelas 4 itu masih banyak yang belum dipelajari secara maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya adapun 5
indikator kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan. Ini menurut Goleman pada tahun 2015. Ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri ini yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan diri di waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul, ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya mendadak bahwa orang berada dalam kekuatan emosionalnya. Yang selanjutnya, yang kedua, ada pengaturan diri. Pengaturan diri ini yaitu kemampuan untuk menghibur diri, terutama diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dirinya atau emosi dasar pada dirinya. Seseorang yang mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengelola emosi akan terus-menerus bernaung melawan perasaan murungnya. Seperti contoh yang tadi ya, anak yang ranking terakhir, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ada motivasi. Motivasi yaitu kemampuan untuk mengatur emosi menjadi alat untuk mencapai tujuan dan menguasai diri. Seseorang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih produktif dan efektif, juga kreatif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hatinya. Jadi kalau anak yang memiliki motivasi tinggi itu belajarnya biasanya lebih rajin, seperti itu. Untuk yang keempat, ada empati. Empati ini yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosialisasi dengan seseorang. Seorang yang empatinya lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Jadi dia merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti itu. Misalnya ada seseorang yang sedang sedih dalam belajar, lalu anak yang satu itu menyemangati kepada anak yang sedang bersedih. Jadi sehingga dia memiliki motivasi belajar lagi karena disemangati oleh temannya yang memiliki empati. Lalu yang kelima, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain melalui keterampilan sosial, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Untuk kecerdasan emosional memiliki 5 indikator ya. Dan untuk selanjutnya ada contoh angket. Angket kecerdasan emosional. Kisi-kisinya. Dan yang pertama, mengenali dan memahami emosi sendiri. Dan yang kedua juga ada memahami penyebab timbulnya emosi. Lalu mengendalikan emosi, mengekspresikan emosi dengan tepat dan optimis, juga dorongan berprestasi, peka terhadap perasaan orang lain atau empati ya tadi. Lalu mendengarkan masalah orang lain, itu termasuk empati juga. Mendengarkan masalah orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dapat bekerja sama atau tadi kecerdasan sosial, dan juga yang terakhir dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Tadi kisi-kisi angketnya dan ini contoh angketnya. Ini angket yang diberikan kepada siswa ya. Untuk penjelasan dari artikel saya, yakni artikel kemampuan berpikir kritis, matematis, dan kecerdasan emosional siswa,
Mungkin sampai di sini. Jika nanti rekan-rekan semuanya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.